memuji dan menyembah Tuhan hari ini kembali. Amin. Amin. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kakak percaya semua pasti merindukan Tuhan. Untuk itu kita ada untuk menyembah Dia. Mari siapkan hatimu, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian, semuanya bangkit berdiri yuk. Yuk bangkit berdiri, kita angkat pujian bersama-sama. Holy Spirit, live in me. Sambil bertepuk tangan ya. Holy Spirit, lift me up. Lift me up until I overflow. From the timber to the cup. From the river to the deep blue sea. Holy Spirit, live in me. Kalian katakan, Holy Spirit, lift me up. Lift me up until I overflow. From the timber to the cup. From the river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Jesus is love sent from above. He lives in you, not in your soul. Jesus is love sent from above. Holy Spirit, lift me up. Lift me up until I overflow. From the temple to the cup. From the river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. Oh, can you see? Jesus is love sent from above. He lives in you, not in your soul. Jesus is love sent from above. He lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Jesus is love sent from above. He lives in you. He lives in you, not in your soul. Jesus is love sent from above. Jesus is love. Jesus is love sent from above. Jesus is love sent from above. Haleluya. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus akan terus ada dalam hati kita. Amin. Amin. Kita akan banyak menyembah Tuhan adik-adik. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus memenuhi hati kita. Mungkin hari-hari ini sulit untuk kita merasa tidak jenuh atau bosan. Mungkin ada di antara kita yang sudah mulai bosan di rumah aja. Mungkin juga udah ada yang mulai bosan ngerjain tugas dari sekolah banyak sekali. Tapi satu hal yang Tuhan mau, ketika Roh Kudus ada dalam hati kita dan adik-adik semuanya percaya, maka Dia akan menghiburkanmu. Dia akan berikan kamu sukacita, Dia akan berikan kamu semangat. Untuk itu mari letakkan kedua tanganmu di dadamu. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Aku menyembahmu Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Aku perlu Tuhan. Aku perlu
menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, angkat kedua tanganmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. lebih sungguh lagi kita sembah Tuhan. Katakan pujian ini kepada Tuhan. Yesus Tuhan Ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu
kedua tanganmu adik-adik. Holy Spirit reign down. Rindukan Roh Kudus memenuhi setiap kita. Rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Thank you, Jesus. Rain down, rain on us. Lebih lagi katakan Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain. Jesus. Rain down, rain on us. Katakan lebih lagi. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Oh, Rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain. Holy Spirit. Holy Spirit rain. Rain down. Rain down, rain on us. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need you more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Berkati Kak Monik yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih kami bisa menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin.
Shalom adik-adik, semuanya sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami boleh menari, kami boleh bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau menyiapkan hati kami mau menyiapkan telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan atas setiap kami, berfirmanlah Engkau Allah Roh Kudus bagi setiap kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang mengubahkan kami, firman-Mu Tuhan yang menghiburkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan, coba duduknya yang rapi. Nggak pegang-pegang handphone lagi, nggak sambil makan, bahkan nggak sambil tidur-tiduran. Yuk, yang lagi tidur-tiduran boleh duduk yang rapi. Lalu siapkan telinganya untuk mendengar. Oke, kalau sudah semuanya, Kak Isti mau tanya nih, siapa di sini yang tinggal di rumah? Ya, pasti kita semua tinggal di rumah. Kayak drama yang tadi kan adik-adik lihat, kita sekolah pasti pulangnya ke rumah. Mama ke pasar, pulangnya ke rumah. Papa ke kantor, pulangnya juga ke rumah. Karena rumah kita adalah tempat yang nyaman buat kita. Nah, adik-adik, hari ini Kak Isti mau bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik kemana? Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa ya Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kak Isti kasih tahu ya alasannya. Yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, jadi dia harus ke surga. Yang kedua adalah karena Tuhan Yesus sedang menyiapkan rumah bagi kita. Tuhan Yesus sedang menyiapkan rumah buat adik-adik, buat Kak Isti, buat mama papa, buat semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau punya rumah di surga, angkat tangannya. Hap. Ya, Kak Isti juga mau ya, nanti punya rumah di surga. Alasan yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga adalah supaya Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus yang memberi kuasa atas kita. Kalau Roh Kudus ada di kita, di Kak Isti, di adik-adik, di mama papa, kita punya kuasa. Nah, sekarang Kak Isti mulai ya ceritanya. Setelah 40 hari Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Di situ Tuhan Yesus mengajak semua muridnya. Siapa yang sudah tahu, sudah hafal murid-murid Tuhan Yesus, angkat tangannya. Up. Yang sudah tahu nanti ditulis ya di kertas, tulis siapa nama murid-murid Tuhan Yesus, oke? Nah, pada saat di situ Tuhan Yesus sedang memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus mengangkat tangan memberkati murid-murid di Bukit Zaitun. Lalu saat Tuhan Yesus sedang memberkati nih, tiba-tiba Tuhan Yesus lama-kelamaan dia naik, kakinya jadi gak menginjak tanah lagi. Semakin lama semakin naik, lalu naik sampai di awan-awan. Sampai Tuhan Yesus kayak terbang gitu. Lalu murid-muridnya melihat ke atas. Tuhan Yesus ngapain ya di atas? Mereka lagi melongo. Tiba di situ ada 2 malaikat. Murid-muridnya melihat 2 malaikat, dan malaikat itu berkata kepada murid-muridnya. Dia bilang,
kalau Tuhan Yesus nanti akan kembali lagi kedua kalinya. Tuhan Yesus akan naik ke surga. Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus untuk kita semua. Pada saat itu, saat murid-muridnya mendengar, murid-muridnya hatinya sangat bersukacita. Murid-muridnya sangat bergembira. Kemudian dengan sukacita, murid-muridnya kembali ke Yerusalem. Apa yang dilakukan murid-muridnya di Yerusalem? Ada di suatu tempat di suatu rumah di atas loteng atas. Murid-muridnya tiap hari mereka berdoa. Hari pertama berdoa, hari kedua berdoa, hari ketiga berdoa, sampai hari yang ke-10. Pada saat hari yang ke-10, saat mereka berdoa bersama-sama di loteng atas, tiba-tiba nih murid-muridnya yang di situ dipenuhi dengan Roh Kudus. Di kepala mereka ada lidah-lidah api. Pada saat itu ada kan di situ banyak tuh orang-orang selain murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang Yerusalem yang sedang berkumpul di situ. Mereka mengira murid-murid Tuhan Yesus itu sedang mabuk. Mereka mengira mereka sedang kerasukan. Mereka begini, mereka ngomong apa sih ini? Kok mereka juga ngomong bahasa kita? Karena pada saat itu kumpul berbagai macam dari berbagai bahasa, dari berbagai bangsa. Jadi bahasanya beda-beda. Tetapi setiap mereka mendengar murid-muridnya berbahasa pakai bahasa mereka. Mereka pikir mereka lagi mabuk. Lalu Petrus bilang seperti ini, orang-orang dengerin ya. Kami bukan lagi mabuk. Ini masih siang. Tetapi kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu orang-orang yang banyak itu bilang seperti ini, lalu apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus bilang kepada orang banyak itu yang jumlahnya 3.000, berkata seperti ini, kamu harus bertobat, kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Pada saat itu juga, saat Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang membuat mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Karena mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus dan murid-muridnya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga mereka memiliki kuasa. Katakan sama-sama, kuasa. Ya, adik-adik juga. Kalau adik-adik meminta sama Tuhan, meminta Roh Kudus, adik-adik juga punya kuasa. Kan di Alkitab dibilang di Mazmur 8 ayat 3, dibawa di mulut kita, mulut anak-anak, bayi-bayi, itu sudah diletakkan Tuhan untuk apa? Untuk memuji menyembah Tuhan. Sudah ada kuasanya. Kak Isti ingatin ya, jangan diam saja. Adik-adik harus banyak berdoa, harus banyak memperkatakan hal-hal yang baik atas bangsa kita, atas Pulau Batam. Mungkin adik-adik dengan situasi yang tidak mengenakan, situasi yang tidak menyenangkan, gak usah putus asa. Ini waktunya adik-adik untuk memperkatakan firman Tuhan. Waktunya adik-adik untuk berdoa. Ingat, mulut kita ada kuasanya. Ya, karena kita akan dipakai Tuhan kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Ingat, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Saat kita dirubah serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor, itu kita akan bisa untuk ke surga.
Syaratnya kita harus dirubah serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Yang mau untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, nanti mempunyai rumah di surga, semuanya lipat tangannya, tutup matanya semua, kita mau berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, kalau kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menyediakan rumah bagi kami, bagi mama papa, bahkan bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hari ini Tuhan, kami meminta Roh Kudus turun atas setiap kami. Berikan kuasa bagi setiap kami ya Tuhan. Pakai bibir mulut setiap kami ya Tuhan, untuk memperkatakan hal-hal yang baik ya Tuhan, untuk memberkati bangsa kami, untuk memberkati kota kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, sekarang yang punya 2 tangan diangkat ya. Dua-duanya, yuk kita sama-sama mau menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia Allah yang datang dari Maha Tinggi, berkat persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas setiap adik-adik, setiap kita, bahkan berkat kesehatan, kekuatan, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin.